Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baiklah kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, kita lanjutkan ya pengkajian kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah di Imam Ibn Taimiyah yang disarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Kita memasuki bagian ke-6 yaitu penetapan sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran ya, dengan dalil-dalil Al-Quran. Kita memasuki bagian ke-6 yaitu penetapan mahabbah dan mawaddah bagi Allah Ta'ala ya terhadap awliyaihi. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat Al-Quran ya yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yaitu kita telah sampai kepada yang famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin ya. Kemarin kita telah sampai surat Taubah ya, At-Taubah ayat ke-7. Kali ini kita lanjutkan pada bagian yang kedua ini. Syekh melanjutkan, Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Kita baca langsung sarahnya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala ya, innallaha yuhibbut tawwabina at-tawwabin ya. Di sini tawwabin jam'u tawwabin ya. Ini adalah sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat ya. Tawabin ini adalah jamaknya dari tawabin, sighatun mubalaghatun ya, sighah mubalaghah ya, ini itu yang senantiasa, yang selalu ya, maknanya sighatun mubalaghatun minat taubah, dari taubah ya, dari senantiasa bertobat ya orang tersebut. Wahiyya lughatan ya, ini secara makna bahasa at-tawab adalah ar-ruju ya, yaitu kembali, rujuk kembali, wa syar'an, dan secara syariat artinya ar-ruju'u 'anil dzambi, yaitu kembali dari perbuatan dosa ya, yaitu memohon ampun lah intinya, memohon maghfirah, kembali dari perbuatan dosa. Hadza tafsiruha fi haqqil 'abdi ya. Ini adalah tafsirnya di dalam hak hamba ya, seperti itu. Yang namanya tawab tafsirnya adalah ruju'u 'anil dzambi, yaitu kembali dari perbuatan dosa. Wa amma fi haqqillah, dan adapun di dalam hak Allah, fatawabu, maka tawab di sini termasuk min asma'illahi ta'ala, termasuk dari asmaul husna ya, dari nama-nama Allah Ta'ala. Di sini maka Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan kalam Ibnu Qayyim ya. Qala Ibnu Qayyim, al-abdu tawabun wallahu tawabun, hamba itu tawabun dan juga Allah itu tawabun ya. Maka perbedaannya adalah fataubatul abdi ruju'uhu ila sayyidihi ya, sehingga perbedaannya adalah taubatnya hamba adalah kembalinya hamba tersebut kepada tuannya ya, seperti itu, kepada tuannya. Sedangkan wa taubatullahi naw'ani, sedangkan yang namanya taubatnya Allah itu ada dua jenis ya. Idzunun, yaitu pemberian izin, wa taufiqun, dan juga pemberian taufik ya. Karena Allah juga memiliki nama Asmaul Husna Tawabun ya, At-Tawab. Jadi maknanya di sini menurut Al-Imam Ibnul Qayyim yaitu pemberian izin ya, dan juga pemberian taufik. Taufik di sini berarti penjagaan seseorang ya, agar selalu berada di atas kebenaran ya, seperti itu. Dan makna keduanya adalah waqubulun wa i'tidadun ya, yaitu selalu menerima taubat dan i'tidad ya, yang memperhitungkan ya, seperti itu, selalu menerima dan mempertimbangkan ya, seperti itu ya maknanya. Kemudian Syekh melanjutkan wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri ya.
al mutatohirin di sini jam mutatohirin ya, bentuk jamak dari mutatohirin, yaitu ismu fa'ilin minat toharo, jadi isim fa'il dari toharo ya. Sedangkan toharo di sini wahia nazahatu wa nadzafatu anil aqdari hasiyatan kanat au ma'nawiyatan ya. Yang namanya toharo dia itu adalah membersihkan ya, mensucikan dari kotoran-kotoran yang bersifat zat badan ya, ataupun ma'nawiyatan yang bersifat secara ma'nawiyah, yaitu misal kotoran di dalam hati gitu, iri dengki ya, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan wafil ayatil karimati, dan di dalam ayat yang mulia ini ikhbarum minallah, ada pengkabaran dari Allah Ta'ala ya, subhanahu mahabbatihi, yaitu tentang kecintaannya Allah lihadaini sinfaini ya, dari tentang cintanya Allah kepada dua jenis kelompok ini, yaitu dari dua jenis kelompok min ibadihi, dari para hambanya ya, yaitu at-tawabina wal mutatohirin, yaitu orang-orang yang senantiasa bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya ya, seperti itu. Jadi Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat dan juga orang yang mensucikan dirinya. Kemudian Syekh melanjutkan ke ayat yang selanjutnya ya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kepada Nabi Muhammad ya, ini katakanlah wahai Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah ya, jika kalian itu benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku ya, ikutilah Nabi Muhammad tersebut, yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kalian ya, seperti itu terjemahnya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ya, sababun nuzuli hadhil ayati, sebab dari turunnya ayat ini ya, ayatil karimati, sebab dari turunnya ayat yang mulia ini, kama dzakarahu Ibnu Katsirin, sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir telah menyebutkannya ya, dan yang selainnya wa ghairuhu, dan yang selain beliau menyebutkan anna qauman ja'amu annahum yuhibbunallaha, bahwa sesungguhnya sebuah kaum ya, mereka itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka itu mencintai Allah, fabtalahumullah, sehingga Allah mengetes mereka ya, ai ikhtabarahum, yaitu menguji mereka bihadil ayah, dengan ayat ini. Maka di sini diuji apakah mau mengikuti Nabi Muhammad ya, seperti itu kaum tersebut. Sehingga Syekh menjelaskan fahiyah hakimatun, sehingga ayat ini adalah sebuah penghakiman ya. Ayat ini adalah yang menghakimi ala kulli manidda'a, yang menghakimi kepada setiap orang yang mengklaim mahabbatillah, yaitu mengklaim cinta kepada Allah ya. Walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyati, sedangkan mereka itu tidak berada dalam jalan mengikuti Nabi Muhammad ya. Ayat tersebut menghakimi bi annahu, bahwa sungguhnya orang tersebut itu kadzibun ya, apabila tidak dalam keadaan mereka itu tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Ayat tersebut berarti menghakimi bahwa sungguhnya orang tersebut itu orang yang berdusta ya, fi da'wahu, di dalam dakwanya mereka, di dalam klaimnya mereka dia itu berdusta ya, seperti itu. Kemudian wa qauluhu yuhibbukumullah, dan firman Allah Ta'ala, Allah pasti akan mencintai kalian ya. Ai, yakni di sini Syekh menjelaskan yahsulu lakum fauqa ma talabtum min mahabbatikum iyahu ya. Jadi akan terhasilkan ya kepada kalian di atas apa yang kalian inginkan ya, dengan cintanya kalian kepada Allah, yaitu akan terhasilkan apa yang kalian mau. Di sini adalah wahwa mahabbatuhu, yaitu dia itu yang diinginkan, yang terhasilkan ini adalah cintanya Allah iyakum, kepada kalian ya, seperti itu. Wahwa a'dhamu minal awwali, dan ini yang lebih azam, lebih agung dari yang pertama ya, dari apa namanya, dari cintanya kalian kepada Allah. Ini mahabbatnya Allah itu lebih agung
dari yang pertama ya, dari cinta kalian kepada Allah ya. Jadi cinta Allah kepada kalian itu lebih agung daripada cinta kalian, cinta kita ya kepada Allah ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kemudian Allah akan datangkan ya, Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah mencintai kaum mereka ya, wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah. Hadza jawabur syarti ya, ini adalah jawab syarat fi qaulihi. Jadi sebelum ayat ini ada ayat yang lain ya, maksudnya ada kata-kata ya di dalam ayat ini, di dalam ayat ini sebelumnya ada firman Allah, mayartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad ya, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya ya, dari agamanya. Yaqulu ta'ala mukhbiran, Allah Ta'ala itu mengatakan ya, dengan mengkabarkan ya, dengan cara mengkabarkan an qudratihi, dari kekuasaannya Allah, al-azimati, yang agung ya, annahu mangtawala, bahwa sungguhnya orang yang berlari ya, orang mangtawalla an nasrati dinihi, orang yang lari dari menolong agamanya Allah, wa iqamati syari'atihi, dan orang yang lari dari menegakkan syariatnya Allah, annahu yastabdilu bihi man huwa khairum minhu, bahwa sesungguhnya ya orang yang lebih baik dari dia itu akan menggantikan orang tersebut ya, orang yang lari tersebut. Jadi orang yang lari tersebut akan digantikan oleh orang yang lebih baik darinya. Wahum qaumum, dan mereka itu adalah sebuah kaum muttasifuna, yang mereka memiliki sifat bisifati azimatin, dengan bisifatin azimatin ya, dengan sifat yang agung, min a'dhamiha, dari yang paling agungnya ya, termasuk yang paling agung, yang paling a'dhamnya, termasuk sifat yang paling agungnya adalah annallaha yuhibbuhum, bahwa sungguhnya Allah itu mencintai mereka, wahum yuhibbunah, dan mereka itu mencintai Allah ya, seperti itu. Sifat, salah satu sifat yang paling agung, yang paling agungnya adalah seperti itu. Wal muradu bihim, dan yang dimaksudkan di sini adalah Abu Bakar Siddiq ya, Abu Bakar Siddiq wa jaisuhu ya, dan tentaranya, itu Abu Bakar Siddiq dan tentaranya, minas sahabati wat tabi'ina radhiyallahu anhum, dari kalangan sahabat dan tabi'in, semoga Allah merahmati mereka ya, seperti itu. Alladzina qatalu ahlal ruddati ya, yang mereka itu memerangi ya ahlal ruddah, yaitu orang-orang yang murtad ya, seperti itu. Tsumma kullu man jaa ba'duhum, kemudian setiap apa yang datang setelah mereka, minal muqatilin, dari orang-orang yang memerangi, lil murtadin, memerangi orang-orang yang murtad ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, seperti itu. Mungkin kita coba sekian dulu ya. Saya tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.